Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini itu sangatlah luas, sementara yang kita ketahui hanya ibarat sebuah kata dalam rangkaian kalimat yang ada di lembaran-lembaran sebuah buku. Jadi apa yang kita ketahui tentang dunia ini belum seberapa dibandingkan dengan ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini. Nah, untuk itu tetap belajar sampai kapanpun, jangan pernah merasa puas diri. Nah, pada kesempatan ini segmen Hendra menjawab. Ini akan menjawab pertanyaan dari salah satu sahabat Rongsok ya, yang memiliki akun atas nama Cakiki Au Au. Nah, ini saya sempat gagal fokus, sahabat, karena namanya, maaf, ini bisa bikin ketawa. Cakiki Au Au. Ini yang menanyakan ini tentang plastik daun ya. Plastik daun khususnya untuk PE Super dan EPA serta PP Toko ya. Jadi coba di sini saya akan jawab ya. Untuk PE Super, ada yang menyebutnya PE Super, PE Toko, PE bersih. Sebenarnya itu enggak ada standar yang khusus ya, karena itu hanya penggredan atau pengklasan ya, klasifikasinya. Tapi untuk jenisnya, jenis plastiknya itu sama ya. Hanya yang membedakan kalau untuk yang PE Super ini yang memang sudah siap pelet ya. Jadi memang PE yang kondisinya bersih dan sudah siap pelet ya. Terus ada lagi nanti ya PE kotor ya. PE kotor itu PE yang masih ada isolasinya dan lain sebagainya ya. Masih ada lakbannya ya, ada isolasi ya. Kadang-kadang nampak bening tapi ada isolasi bening ya. Itu masih kotor ya, karena jenis plastiknya itu berbeda ya. Jadi sulit untuk menyontohkan mana yang PE Super dan mana yang PE 1 dan PE kotor ya, karena memang ada penggiling tertentu ya yang hanya menggridkan PE bersih dan PE kotor ya. Jadi itu masing-masing tinggal tergantung nanti tukang peletnya ya. Ini masuk ke apa, ini masuk ke apa, tapi yang jelas kalau PE Super itu PE yang memang betul-betul bersih dan siap pelet ya. Dan PE kotor itu yang masih ada isolasinya. Begitu juga dengan PP ya. Ada PP Toko, ada PP 1, PP 2 dan PP kotor. Nah, PP Toko itu biasanya itu PP yang masih dari toko, misalkan bekas kemasan apa itu, pakaian atau lain sebagainya, belum sempat kebuang ya, itu langsung dimasukin karung dalam kondisi bersih ya. Itu PP Toko biasanya seperti itu. Nah, kalau untuk PP 1 yang sudah dibuang di pungutan tapi kondisinya bersih ya. PP 2 itu yang mangkak-mangkak, yang agak sedikit kotor ya. Terus ada yang sedikit mangkak ya. Mangkak itu warnanya yang sudah agak-agak berubah ya. Terus kalau untuk PP kotor itu biasanya yang dari TPS atau TPA ya, tempat pembuangan sampah atau tempat pembuangan akhir sampah ya. Itu untuk PP. Terus untuk EPA, EPA itu etilen vinil asektat ya. Kalau bahasa lapaknya menyebutnya dengan nama PE karet ya, PE karet. Nah, karakternya itu hampir sama dengan PE karena memang bahan utamanya itu PE, hanya dicampur. Jadi kalau untuk mengetahui jenis-jenis plastik ini saya sendiri agak-agak kelabakan, terus terang sahabatku, karena kalau untuk plastik itu memang secara induk di kode daur ulangnya itu cuma sampai 7. Tapi sebenarnya jenis-jenis plastik itu sampai 200-an. Jadi memang kalau kita mau mempelajari satu persatu atau mengetahui secara detail jenis plastik itu memang agak sulit dan memang kurang akurat. Yang lebih akurat memang harus cek laboratorium ya, karena dari 7 kode daur ulang tadi ya, itu nanti ada dikombinasi dengan jenis-jenis lain ya, itu sudah berbeda nanti cara membedakannya. Jadi kalau untuk jenis plastik ini memang yang sangat sulit ya. Nah, kembali lagi ke EPA tadi ya, namanya kayak cewek ya, kayak mantanku. Nah, EPA ini ya atau PE karet itu biasanya ya digunakan itu untuk bungkus ya, baik itu bungkus makanan-makanan yang bisa dilihat ya, terus juga makanan-makanan yang kayak daging-daging segar ya, baik itu daging sapi, daging ayam segar. Terus kalau pernah lihat yang untuk jok motor ya,
motor kalau baru itu dibungkus ya, tapi bungkusan yang ini kadang kan ada yang jenisnya PP itu ya. Nah, tapi yang alot seperti ini contoh EPA atau PE karet ya. Nah, jadi agak lengket-lengket. Ini kalau jadi satu ini lengket, dia alotnya sama. Ini PE karet alot ya, dan lebih alot dibandingkan dengan PE ya. Karena kalau ini bahannya masih murni PE, alot juga ya. Nah, ini yang PE karet atau EPA, alot dan lebih tipis, biasanya lebih tipis. Dan kalau ketumpuk-tumpuk ini lengket. Ini sahabatku sering lihat ya, ini untuk kemasan misalkan kayak buah-buahan atau daging-daging segar itu sering dibungkus pakai ini. Nah, ini namanya PE karet. Nah, ini seperti saya katakan tadi ya, saya punya keterbatasan pengetahuan dalam bidang rongsok ya. Mungkin ada yang senior ya, lebih senior dari saya, yang lebih memahami atau biasa lama kerja di pelet ya, itu mungkin lebih paham ya. Silahkan bisa saling menukar ilmu pengetahuan, bisa isi di kolom komentar ya. Mudah-mudahan sedikit apa yang kita sampaikan bisa ada manfaatnya bagi orang banyak ya. Jadi ini PE ya, ini PE karet atau EPA ya. Ini. Nah, terus kalau untuk yang PP gila ya, PP gila atau PP banci, kebetulan nggak ada contohnya ya. Ini karena fokusnya di emberan dan lain sebagainya, jadi agak sulit cari barang-barang yang itu. Ini tadi udah rasa krusuk ketemunya seperti ini ya. Ini PP ya, ini lebih cepat ya. Ini PE alat, dan ini PE karet alat. Sama-sama kalau dipegang dirasakan agak seperti dingin. Nah, sekian, lebih dan kurang saya tetap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sukses.